Oke Om, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini pertanyaannya via video call. Nah ini ada salah satu Javanika yang udah kita telepon via video call, yang akan menanyakan langsung ke Om Hao. Di sini kita udah nyambung sama Mas Audi. Halo Mas Audi. Iya, iya. Mas. Alhamdulillah baik semua. Ya. Wah, basa-basi sekali ya. Mas Audi ini termasuk Javanika Kediri Om. Iya. Kan udah pernah ikut kenal. dulu. Udah pernah ikut juga ke salah satu penelusuran kita. Iya. Mas Audi, katanya ada yang mau ditanyakan nih perihal penyakit non medis sama Om Hao. Silakan mungkin bisa langsung ditanyain ke Om Hao. Ya, pertanyaannya sih kan mengenai non medis ya. Iya. Tentunya kita kayak kalau bahas non medis itu pasti akan jauh dari yang dunia apa yang dinamakan dunia santet. Nah, ini ada pertanyaan kemarin. Apakah ada gitu kayak tanda-tanda orang yang mau dikirimi santet atau yang lagi terkena santet? Kayak mungkin maksudnya tanda-tanda rumahnya yang ada suara ledakan atau apa gitu, apakah ada tanda-tanda? Iya. Justru kalau misal dikirimi Mas dan itu masuk ya, itu biasanya malah nggak ada tanda-tanda sama sekali. Semuanya lancar gitu. Jadi biasa, tenang gitu. Tapi tiba-tiba orangnya sakit atau keluarga itu kemudian berantakan dan macam-macam. Justru kalau kita ada suara ledakan atau ada suara pecahan di atas genteng ataupun kaca yang pecah atau hewan piaraan yang tiba-tiba mati gitu ya, itu justru malah santetnya gagal. Karena kan sifatnya itu nembak sebenarnya, jadi immaterial sebenarnya, dan saat itu gagal maka dia akan berubah menjadi material. Jadi yang sering dirasakan biasanya malah justru di atas rumah ini seperti ada pecahan gitu, ada suara seperti kembang api dar gitu, seperti mercon gitu, itu malah gagal. Dan memang kalau orang-orang tua kita zaman dahulu di setiap sudut rumah, di pojok-pojok itu ditaburi dengan beras ketan. Dan beras ketan ini nanti menjadi petunjuk kalau beras ketan itu nanti gosong atau terbakar, santet itu berarti gagal, itu contohnya. Iya. Jadi untuk menolak dalam tanda kutip, untuk indikator ya, pernah ada kejadian orang yang memelihara ikan dalam akuarium, itu saat malam tiba-tiba ikannya itu langsung mati ngambang. Dan nggak ada apa sebelumnya, tetap normal ya? Normal, iya normal, nggak ada apa-apa gitu. Dan itu justru setelah dibedah, dilihat di dalam, itu ditemukan benda-benda asing itu di dalam tubuh ikan itu contohnya. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada tanda-tanda sama sekali Mas. Kalau pengiriman teluh atau santet itu wajar-wajar aja, tapi efek setelah itu gitu, efeknya. Itu Mas Audi, jadi kalau misalnya justru kalau ada tanda itu berarti gagal ya Om? Iya, justru malah gagal. Sehingga kita untuk antisipasi seperti apa sih? Salah satu contohnya pas malam weton kita, saat weton kita jangan tidur terlalu sore. Jadi diusahakan jam 2, dan itu dipakai untuk zikir, untuk sholat malam, puasa sunnah, puasa weton, terus tidur di lantai, contohnya seperti itu. Sehingga nanti pas weton kalau ada yang sifatnya niatnya mau nyelakain kita lewat media santet, teluh ataupun pelet guna-guna, itu akan mental, akan rontok sebelum masuk ke rumah, karena kita sudah dijaga dulu. Dalam artian setiap orang yang sudah taat dengan ibadah, maka tubuhnya akan memancarkan aura putih yang itu akan menjadi selubung atau pelindung, sehingga saat ditembak begini dia mental terus der gitu, pecah kayak perisai gitu. Iya. Terutama kalau Mas Audi di Kediri, saya juga lahir dan tinggal dalam tanda kutip tinggal di Jombang gitu. Walaupun saya domisili di Jogja, pasti familiar dengan hal seperti ini gitu. Termasuk dulu almarhum kakek saya kan sering Mas di rumah itu ada suara tembakan di atas rumah, duer itu kalau malam-malam tertentu ya. Kalau nggak keluar ada bola api, memang benar itu. Dan karena saya masih kejauhan banget, di setiap sudut rumah yang rumah saya di Jombang itu ditaburi beras ketan. Dikasih gantungan-gantungan tertentu apa itu, jadi itu menolak gitu Mas. Beras ketan ya. Saya ingat juga di kampung saya beras ketan itu beras pesiju. Ketan. Kalau di tempat saya namanya pesiju Om. Biasanya pakai salah satu ininya beras ketan. Beras ketan itu Mas, jadi ditabur di pojok-pojok memang ya, untuk tolak bala. Itu Mas Audi. Ada lagi yang mau ditanyain Mas Audi? Satu lagi deh. Mungkin pernah dengar juga sih kayak santet itu kan ada beberapa macam gitu kan. Santet ada beberapa macam. Katanya itu ada santet yang hanya sekali kirim. Jadi kayak orangnya dibuat sakit itu aja. Dengan waktu mungkin 1 bulan. Nah, ada juga santet yang katanya itu dia ditaruh
terus kayak dia itu bisa berkembang biak sendiri gitu. Jadi santetnya berlanjut terus sampai benar-benar orangnya tersiksa gitu. Oh iya. Katanya ada santet yang bisa hidup dan santet yang hanya cuma dikirim gitu aja. Apakah benar sih Om? Iya. Santet. Iya itu benar Mas. Jadi sebenarnya santet itu kan berasal dari bahasa Jawa Timuran yang paling timur tuh. Si santet kentet sebenarnya kan itu. Di awal sebenarnya santet di sini difungsikan untuk hampir sama dengan ilmu pelet sebenarnya. Agar kentet itu kan dekat ya. Untuk dekatkan kemudian pelet. Cuman dibagi menjadi beberapa, ada santet putih, ada santet hitam, santet merah, dan santet kuning sebenarnya. Tujuannya ada yang untuk menyelakai individu ataupun orang dengan tujuan untuk sakit ataupun langsung mematikan, meninggal. Ada yang juga menyantet secara tujuannya untuk pati rezeki ataupun pati jodoh juga ada. Dan ada juga untuk mematikan usaha, itu juga ada. Kalau yang ditujukan pertama tadi Mas Audi, kalau tujuannya untuk membuat orang sakit itu lebih ke menyerang sifat orang. Jadi dalam artian secara kesehatan ataupun bisa untuk mematikan dalam tanda kutip gitu. Untuk membunuh lah, lebih membunuh tanpa menyentuh, gampangnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi misal dengan tanah ataupun dengan benda tertentu, itu bisa menggunakan media yang paling sering kita dengar, tanah kuburan atau tanah dari tempat-tempat angker misal contohnya. Karena kalau kita lihat dari tanah tempat angker tujuannya untuk mengacau tempat usaha, untuk menutup tempat usaha ataupun untuk membuat keluarga itu menjadi berantakan. Itu dengan media tanah contohnya ataupun batu ditaruh di rumah, maka tanah itu memang harus diambil dari tempat yang terkenal angker dulu, banyak makhluk astralnya di situ. Lantas setelah dibawa ke rumah, ditaburkan di rumah target, maka setiap 40 hari, tanah itu secara metafisika, secara gaib dia akan bertambah tebalnya. Sehingga nanti sampai menutup rumah. Itu ada juga seperti itu sih Mas. Jadi medianya sebenarnya macam-macam. Bisa secara konvensional ataupun modern. Yang modern. Iya. Kalau sekarang yang modern, itu bisa kecelakaan lalu lintas yang paling sering. Yang paling gampang lah Om ya. Kecelakaan lalu lintas yang tidak terdeteksi sama sekali, penyebabnya apa. Terus penyakit-penyakit yang serupa dengan penyakit medis, jadi seperti stroke, kemudian serangan jantung yang paling sering ya. Terus juga ada yang kanker. Jadi memang saat datang ke paranormal untuk konsultasi yang spesialis dalam pengiriman santet ini nanti akan ditawari paket-paket sebenarnya. Jadi paket yang bisa top chair, sehari ini langsung meninggal, bahkan ada yang dibikin sampai hartanya habis untuk berobat dulu juga ada. Macam-macam sih Mas. Dan itu pasti pakai mahar, harganya juga nggak tanggung-tanggung juga, bahkan sampai ratusan juta juga ada. Itu, ini masuk dalam industri metafisika sebenarnya. Jadi ada yang membuat penyakit, ada juga sebagai penyembuh. Gitu. Ya. Oke, itu Mas Audi yang mungkin semoga mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Mas Audi. Terima kasih udah mau kita telepon by video call kayak gini. Semoga juga ini jadi jawaban untuk teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama. Itu. Kita sudahi dulu Mas Audi. Terima kasih Mas Audi. Sampai jumpa. Nanti kita main-main lah sama Javanika Kediri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin di closing tutup. Siap? Ya, langsung. Oke, itu tadi Om dari Mas Audi, Javanika Kediri yang kali ini kita hubungin untuk nanya langsung. Dan ini juga sebenarnya yang harus kita tekankan juga bahwa kalau kita berniat jahat ke orang lain, mungkin ke kitanya nggak kena, tapi ke keturunan kita berbahaya. Jadi tetap hati-hati dan jangan sampai setelah nanti takutnya gini Om, ada yang setelah nonton ini terus tiba-tiba ada siapa keluarga yang sakit langsung dihubungkan ke non medis karena nggak semuanya seperti itu gitu. Semoga konten kita kali ini menjawab tanya edisi Juli tema non medis bisa memberikan mungkin masukan-masukan baru, ilmu-ilmu baru buat kawan-kawan. Kalau misalnya setuju ya mudah-mudahan bermanfaat, kalau misalnya tidak juga ya nggak apa-apa. Segitu mungkin Om Ho ditutup. Iya, mungkin kurang lebihnya demikian ya. Tetap kita tadi seperti yang dikatakan Mas Dova, tidak semua bisa dikaitkan dengan non medis. Karena penyakit-penyakit non medis pasti dengan ciri-ciri yang
tidak wajar. Iya, Itu seperti penyakit kanker yang hanya seminggu proses berkembangnya kan gitu. iya. Akhir kata ya Mas ya. Yep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.